fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Don't retaliate. Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Boruto chapter 55 sudah membuka tabir yang selama ini meliputi kita. Kenapa Konoha bisa hancur di era Kawaki dan Boruto bertarung. Tanpa diduga, duo Six Path berakhir eranya di usia yang masih sangat muda, di mana mereka pun baru beberapa tahun memiliki kekuatan warisan dari Hagoromo Otsutsuki itu. Sayang banget ya, padahal mereka itu untuk mendapatkannya saja, mereka perlu perjuangan yang gila-gilaan. Tapi hancur tidak lama setelah mereka bisa menguasainya. Ya tapi memang itu jalan ceritanya. Tapi bukan itu yang mau saya bahas sekarang. Saya mau menyoroti sosok Kode dan kemungkinan tentang informasi mengenai God Otsutsuki atau Otsutsuki Dewa. Kenapa dengan sosok ini? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Saya memang dari awal sudah menduga jika Kode ini adalah kuda hitam yang selama ini tidak dianggap, tapi akan jadi tokoh yang penting. Kode ini benar-benar Obito-nya Kara, di mana dialah yang menjadi last man standing di organisasi rahasianya. Obito juga pada akhirnya jadi satu-satunya Akatsuki yang tersisa yang melanjutkan rencana besar Akatsuki untuk mengumpulkan para biju. Di sisi lain, Kode juga yang akhirnya melanjutkan rencana original Kara, yaitu menumbuhkan pohon Shinju. Fakta baru yang terungkap sekarang ternyata tentang Kode adalah dia ternyata memiliki karma dari Ishiki Otsutsuki yang sayangnya karmanya itu adalah karma gagal. Karmanya ini unik karena berwarna putih dan terungkap jika karma Kode ini tidak bisa digunakan untuk menjadi tempat wadah Ishiki atau jiwa Ishiki untuk masuk ke tubuh Kode. Ini menandakan Kode pernah menjadi subjek eksperimen Amado dalam rangka menjadi wadah Ishiki. Ya sayangnya seperti kita tahu tubuh Kode sepertinya tidak cocok dengan spesifikasi tubuh yang diperlukan oleh Ishiki, sehingga proses transfer karma gagal. Dan karmanya pun berwarna putih menandakan bahwa karma itu karma kosong. Dan ini juga menandakan bahwa Kode tidak dimiliki oleh siapapun, tapi dia memiliki kode karma yang unik. Memang kita bisa melihat di versi anime saja Kode itu mengatakan jika dia sangat iri dengan Kawaki yang jadi anak emas Ishiki. Hal ini juga diperkuat di versi manganya. Dan di situ juga terungkap juga jika Kode ternyata seorang penyembah Otsutsuki. Di mata Kode, Otsutsuki Ishiki adalah dewanya atau Tuhannya. Sehingga bagi Kode, kesetiaannya kepada Ishiki itu sifatnya permanen dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi keanggotaan Kode di Kara ini sebagai inner Kara murni karena Kode setia kepada Ishiki. Itulah kenapa Ishiki memanggil Kode dengan sebutan pelayan terkasih dan paling disetia. Mungkin selain Kode hanya Delta juga yang setia kepada Ishiki. Tiba-tiba Ishiki datang dan dia mengatakan jika dia sudah kalah karena pengkhianatan dari Amado. Dan di situ juga dikatakan jika Ishiki pada akhirnya akan hilang jiwanya dan musnah dalam sekejap. Tapi Ishiki masih punya suatu rencana di mana dia ingin meneruskan tekad Otsutsuki kepada Kode. Saya rasa di akhir waktunya Ishiki memberikan kekuatan juga kepada Kode untuk mengisi karma putih Kode dan membuat Kode bisa memiliki kekuatan Ishiki tapi tanpa perlu diambil jiwanya. Kondisi ini mirip dengan Kawaki dan bisa saya katakan bisa jadi datangnya Ishiki di akhir-akhir ini untuk mempercepat proses Otsutsukifікasi di karma putih Kode pada taraf yang mungkin sama dengan kondisi Kawaki saat ini. Jadi bisa dikatakan Kode sekarang sudah 80% Otsutsuki, hanya saja dia tinggal perlu meningkatkannya lagi dan melatihnya. Yang tidak saya sangka adalah Kode ini ternyata seperti dapat jackpot. Jackpot di sini maksudnya Kode ini mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang diinginkannya. Awalnya kan Kode hanya ingin tubuhnya diambil dan dia mati sebagai wadah bagi Ishiki sebagai bukti kesetiaannya kepada Ishiki. Sekarang malah Kode mendapatkan kekuatan Otsutsuki Ishiki yang sebenarnya. Ishiki mengatakan jika Kode hanya perlu mengumpankan Boruto atau Kawaki ke Jubi yang sudah ada, lalu kemudian membawa Jubi itu ke bumi dan membiarkan Jubi itu jadi pohon Shinju. Di sini ternyata efek Jubi Ishiki lebih dahsyat daripada Jubi bumi, karena sekali Jubi itu diumpankan tubuh Boruto atau Kawaki dan berubah jadi Shinju, lalu ditempatkan di bumi agar dia bisa menghisap seluruh energi bumi, maka efeknya tidak hanya kepada para makhluk bumi yang masih hidup, tapi justru efeknya juga terhadap siapapun yang sudah mati di bumi, termasuk juga Ishiki.
Jika kode berhasil sampai pada level dia bisa sampai memakan buah cakra yang muncul, maka kode akan mendapatkan kekuatan yang jauh dan luar biasa besar. Di mana tidak hanya kekuatan, tapi juga kode genetik dan setiap kemampuan para makhluk bumi akan menjadi milik kode. Tentunya ini akan membuat kode jadi makhluk yang sangat hebat. Apalagi fakta bahwa energi di bumi itu luar biasa besar dan mungkin salah satu yang terbesar di alam semesta jika dibandingkan dengan planet lain. Itulah mengapa para Otsutsuki mengincar bumi. Tapi di sini saya rasa jika seandainya Rinnegan Sasuke masih ada, maka walaupun kode berhasil menciptakan pohon Shinju, maka efeknya masih bisa di-counter oleh Rinnegan Sasuke. Ya sayangnya Rinnegan Sasuke memang sudah tidak ada ya. Mungkin ada pertanyaan, kan sama-sama Jubi, kenapa efeknya lebih besar daripada Jubi di bumi? Sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman tahu, efeknya itu akan sama saja dengan Jubi di bumi. Masalahnya ketika di Perang Shinobi keempat, Jubi di bumi itu bangkit tapi tidak sempurna. Karena tidak semua cakra Kurama dan cakra Killer Bee ada. Bahkan saat itu, walaupun Killer Bee sudah dimakan, dan juga cakra Kurama juga sudah dimasukkan untuk menciptakan Jubi, saat itu masih ada setengah cakra Kurama yang ada di tubuh Naruto. Sehingga Jubi yang muncul tidak sempurna. Otomatis, pengaruh dari pohon Shinjunya pun tidak sampai sempurna. Yang mana hanya makhluk hidup saja yang terkena, tapi orang-orang yang sudah mati dia tidak terkena pengaruh dari pohon Shinju itu. Mungkin jika sempurna, semuanya sudah diambil, termasuk cakra Kurama setengah yang ada di tubuh Naruto, maka otomatis pengaruhnya pun akan sama dengan Jubi milik Ishiki sekarang. Tapi kalaupun rencana itu dilaksanakan oleh kode, rencana itu masih belum selesai. Ishiki mengatakan, jika sudah berhasil dengan rencana tersebut, kode bisa mengupgrade lagi dirinya dengan mengonsumsi planet lain di semesta ini sebanyak-banyaknya, dan akhirnya dia bisa jadi satu-satunya dewa Otsutsuki, atau istilah kerennya Otsutsuki God. Entitas ini yang terkuat di alam semesta. Kalau begitu berarti sebenarnya Otsutsuki God ini banyak dong ya, karena pasti banyak juga Otsutsuki lain yang sudah memakan banyak planet. Kalau misalnya ternyata semua planet berhasil dimakan, maka akan ada beberapa Otsutsuki God yang muncul. Nah, dari ambisi Ishiki yang luar biasa ini, kita bisa mengambil kesimpulan jika para Otsutsuki pun saling bersaing satu sama lain untuk menjadi dewa Otsutsuki atau Otsutsuki God. Tapi dari mana pengetahuan dan gambaran tentang Otsutsuki God itu didapatkan oleh para Otsutsuki? Menurut saya informasi ini sudah mereka ketahui sejak lama, karena memang Otsutsuki God itu memang ada. Mungkin saja God Otsutsuki atau Otsutsuki God inilah yang dipuja bangsa Otsutsuki dan saat ini keberadaannya ada di planet Otsutsuki. Jadi, mereka itu semua menyembah Otsutsuki God dan mereka semua ingin menjadi Otsutsuki God yang selanjutnya. Bahkan bisa jadi, mungkin Otsutsuki God ini awalnya adalah entitas pertama yang menjadi cikal bakal terciptanya alam semesta Naruto. Mungkin awalnya sebelum ada ruang dan waktu di semesta Naruto, hanya ada satu Otsutsuki God. Karena satu hal, Otsutsuki God ini hancur, lalu energinya terpecah ke seluruh alam semesta, dan membuat timbullah energi kehidupan di seluruh planet. Nah, pecahan lain dari God Otsutsuki ini juga membentuk para Otsutsuki lain, dan akhirnya terciptalah klan Otsutsuki. Dan mungkin informasi tentang Otsutsuki God inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi setiap member Otsutsuki untuk berkelana dan memakan energi kehidupan planet sebanyak mungkin, agar mereka juga menjadi level Otsutsuki God. Kalau kita lihat ini mirip sekali dengan cerita bangsa Saya ya. Memang bedanya di sini bangsa Saya tidak memakan planet, tapi di bangsa Saya juga ada cerita tentang Super Saya God yang akhirnya dikuasai oleh Goku dan Vegeta. Kembali tentang Otsutsuki God, kalau kita lihat penggambaran Otsutsuki God ini bentuknya seperti perwujudan Shinju itu sendiri, di mana mungkin Otsutsuki God ini berbentuk seperti Shinju yang membentuk manusia. Karena kalau kita lihat di punggung Otsutsuki God atau Dewa Otsutsuki ini ada akar yang menjulur dan dikelilingi banyak sekali mata Jogan. Kenapa saya mengatakan mata Jogan? Coba teman-teman lihat deh, sekeliling matanya itu berwarna hitam. Sedangkan kalau kita tahu di setiap mata Byakugan dikelilingi oleh bagian mata yang berwarna putih. Kalau asumsi saya benar, maka bisa dikatakan Boruto sebenarnya punya kekuatan mata Otsutsuki God. Mungkin Boruto akan jadi peran penting yang berhubungan dengan perang dengan para Otsutsuki nanti. Kembali ke masalah kode, kita bisa melihat dengan mudahnya kode mengaktifkan segel karma putihnya ke bentuk lebih lanjut, di mana segel itu menjalar ke tangan kirinya dan membuat kedua matanya pun berubah menjadi Byakugan. Karena semua kekuatan itu berasal dari Ishiki, bisa jadi kode akan memiliki semua jutsu dan dojutsu Ishiki, di mana termasuk teknik Sukuna Hikona dan Daikokuten. Tapi yang unik,
Kalau teman-teman perhatikan, mata kanan kode tidak berubah menjadi mata Dharmawil. Mungkin apakah itu karena kode adalah wadah yang tidak sempurna, sehingga matanya tidak berubah menjadi mata Dharmawil? Atau mungkin karena kondisi saat ini, kode baru mengaktifkan karmanya, sehingga baru mata Byakugan yang muncul? Nah, menurut teman-teman sendiri bagaimana? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!